Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Cahyani Wulandari. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan esai saya dengan tema isu sosial yang ada di Indonesia, yaitu pelecehan seksual pada anak. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Ira Restu Kurnia, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki keindahan alam dan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan. Di balik hal tersebut, tersembunyi berbagai ancaman nyata, salah satunya adalah pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak-anak dalam rangka untuk melampiaskan rangsangan seksualnya dengan tujuan untuk menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Isu ini bukan hanya angka statistik saja, tetapi juga menjadi tragedi kemanusiaan yang dapat merusak mimpi-mimpi besar anak-anak di Indonesia. Isu global ini sangat memperhatinkan dan memerlukan perhatian khusus, sehingga harus segera diatasi, mengingat dampak traumatik yang disebabkan itu sangat besar dan juga sangat sulit untuk disembuhkan. Isu pelecehan seksual pada anak-anak di Indonesia memerlukan perhatian yang khusus. Secara yuridis, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur jelas tentang perlindungan anak yang mendapatkan kekerasan seksual. Sebagaimana saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendapatkan kekerasan seksual. Hal ini juga menjadi payung hukum utama yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku, bahkan diperberat melalui perubahan pada tahun 2014 dengan adanya hukuman tambahan seperti kebiri kimia. Isu pelecehan seksual pada anak di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan, tercermin dari data yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anak dan Perempuan pada tahun 2023 mencatat sebesar 711 kasus pelecehan seksual di antara total dengan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima sebesar 262 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023, di mana sebagian besar diyakini merupakan kasus kepada kekerasan seksual. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan atau Simponi PPA bahkan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 12.391 kasus kekerasan seksual dengan perkiraan korban mencapai hampir 10.000 anak pada tahun yang sama. Memasuki tahun 2024, KPAI kembali menerima sebanyak 265 aduan kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2025 saat ini, respon Komisi Nasional Perempuan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul di awal tahun ini mengindikasikan bahwa isu ini masih menjadi ancaman yang serius. Angka-angka ini meskipun belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi, dengan jelas menyoroti bahwa kasus ini memerlukan sebuah penanganan dan pencegahan pelecehan seksual pada anak-anak di Indonesia. Seksual pada anak adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan memerlukan tindakan tegas serta berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Kerangka hukum yang ada meskipun telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
perlu diimplementasikan secara efektif dan disertai dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban. Data yang mengkhawatirkan dan kasus-kasus nyata yang terus terjadi menjadi alarm bagi kita semua untuk tidak lengah dan terus berupaya melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya isu saat ini. Lebih dari sekedar penegakan hukum, upaya penegakan melalui pendidikan seksualitas, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga, serta penyediaan layanan dukungan yang memadai bagi korban menjadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak. Masa depan bangsa ini bergantung pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anaknya. Oleh karena itu, penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia, sehingga jeritan sunyi mereka tidak lagi terabaikan di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menjadi pemutus rantai kekerasan seksual anak-anak di Indonesia. Ketika kita berani berbicara, itu artinya kita sedang memperjuangkan hak-hak untuk korban kekerasan seksual di Indonesia, terutama untuk anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.